Hai guys, kembali lagi bersama M Satek Channel. Di tutorial kali ini atau di video ini kita akan belajar bagaimana atau apa sih rumus atau formula dalam mencari target production, jumlah karyawan, jumlah jam kerja termasuk overtime, efisiensi dan take time. Jika Anda seorang admin ataupun clerk di sebuah perusahaan, atau bisa jadi Anda baru mau ngelamar jadi seorang admin, kalian harus paham dan mengerti trik ini. Kita akan belajar sini, nanti kita akan belajar bagaimana mencari headcount, working hours, efisiensi, jumlah production output, dan take time. Oke, ini tabelnya sudah saya siapkan. Kita akan mulai aja. Tapi sebelum kita mulai, saya selalu berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Jadi guys, saya sudah sediakan file atau data, di mana yang sebelah kiri ini adalah apa yang nanti akan kita cari, yang berwarna hijau ya, yang berwarna hijau. Nanti inilah yang akan kita cari. Terus yang di sebelah kanan, saya sudah siapkan rumusnya. Rumus seperti contoh nih, yang pertama mencari jumlah orang atau headcount. Jadi rumusnya sudah saya siapkan. Nanti rumusnya seperti yang terlihat, target production quantity per hari dikali ST. ST ini maksudnya standard time dibagi efisiensi dikali jam kerja. Nah, untuk yang berwarna kuning ini ada nilai yang akan kita masukkan. Tapi nilai ini saya buat sendiri. Nanti aktualnya silakan kalian buat sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke guys, kita mulai aja dari yang pertama, yaitu mencari jumlah orang atau headcount. Jadi kalau saya cerita sedikit, kalau di sebuah perusahaan seperti yang saya bilang, kalau Anda seorang admin, Anda harus tahu bagaimana membantu atasan Anda agar jumlah orang atau jumlah karyawan itu tidak berlebih, atau berfungsi untuk meningkatkan efisiensi lah. Bagaimana mencari jumlah jam kerja agar overtime-nya tidak berlebih. Oke, kita mulai aja. Yang pertama yaitu kita akan mencari headcount. Headcount itu atau bisa disebut juga manpower atau jumlah karyawan ya. Oke, di sini saya akan masukkan production per bulannya 1000 pieces. Jadi quantity production per harinya saya buat di sini 45. Untuk standard time-nya 1.322. Efisiensinya saya akan buat 80%. Terus jam kerjanya kita sesuaikan aja 7 jam kerja. Jadi kalau 7 jam kerja berarti jam kerjanya 6 hari ya. Oke, langsung saja kita cari yang pertama yaitu headcount atau manpower. Ini rumusnya, kita praktekkan saja. Jadi jangan lupa diawali dengan mengetikkan sama dengan, lalu target production per hari. Kita klik aja di sini ya. Atau jika kalian ingin menulisnya, silakan tulis di kolom C baris ke-6. Lalu kita kalikan dengan standard time. Nah, ini standard time. Oke, saya lupa kurung bukanya di sini. Oke, kita ulangi lagi. Kita hapus dulu. Saya lupa saya lupa membuat kurung buka. Oke. Quantity production per hari dikali standard time.
dibagi dengan efisiensi. Oke. Dibagi dengan efisiensi dikali dengan jam kerja. Oke, lalu kita enter. Jadi head count-nya 10.6. Nah, tidak mungkin orang ada komanya. Jadi akan kita bulatkan. Bagaimana cara pembulatannya? Itu klik kanan di sini, lalu format cell. Kita klik yang number. Kita untuk decimal place-nya kita buat jadi 0, lalu kita oke kan. Oke. Jadi untuk production-nya per bulan 1000, quantity production-nya 45, standard time-nya 1.322 dengan efisiensi 80% serta jam kerja 7 hari. Itu membutuhkan 11 orang karyawan atau manpower. Oke guys, kita sudah dapat yang pertama. Lalu kita akan lanjut dengan yang kedua. Yang kedua yaitu kita akan cari jam kerja ya, working hours. Oke, kita masukkan angkanya 3.200. Lalu di sini saya akan buat 145. Terus standard time-nya saya buat 1.45. Untuk efisiensinya saya coba dengan 75%. Jumlah karyawannya kita buat 22. Oke. Jadi kita akan cari jam kerja atau working hours. Rumusnya sudah saya letakkan di sebelah kanan. Kita tinggal masukkan, yaitu kita klikkan sama dengan di sini. Lalu kurung buka. Rumusnya target production quantity dikali standard time. Jadi kita buat di sini target quantity production per hari kita kalikan dengan standard time, lalu kita tutup kurung, kita bagi dengan efisiensi dikali dengan head count F10, lalu kita tutup kurung. Setelah itu kita enter. Oke, untuk pencarian jumlah jam kerja, jadi kalau production per bulannya 3.200 atau dengan quantity production per hari 1.45, standard time-nya 1.45 dengan efisiensi 75% dan karyawannya 22, itu membutuhkan waktu 13 jam. Lalu guys, kita sudah dapat 2. Sekarang kita akan lanjut dengan pencarian efisiensi. Oke, yang ketiga pencarian efisiensi, kita masukkan datanya 400. Untuk quantity production per hari kita buat di sini 18. Standard time-nya 1.24. Untuk jam kerjanya 7 jam. Head count-nya 6 orang. Oke, kita akan cari efisiensinya. Langsung saja kita ikutin rumusnya di sini. Jangan lupa ketikkan sama dengan kurung buka. Oke, dikali dengan standard time, tutup kurung kembali, dibagi kurung buka jumlah karyawan dikali dengan jam kerja. Oke, kita tutup kurung lalu kita enter. Oke guys, ternyata dengan kapasitas seperti yang sudah kita tulis, kita mendapatkan efisiensinya 53%. Sangat gampang sekali, tapi ini tidak semua admin tahu. Ini biasanya rumus ini didapatkan dari atasan-atasan yang biasanya ingin mengetahui berapa kelebihan jam kerja ataupun kelebihan manpower. Kita lanjut dengan yang keempat, yaitu mencari jumlah production output. Oke, production per bulannya kita buat di sini 4.500.
Jadi sekali lagi saya katakan angka ini saya buat sendiri aja. Jika kalian ingin memakai rumus ini di perusahaan atau di tempat kalian kerja, silakan isikan data sesuai dengan aktual yang ada di tempat kerja kalian masing-masing. Oke. Efisiensinya kita buat 65%. Ya. Untuk standar time-nya kita buat lagi 1.322. Jam kerjanya kita buat 10 jam ya. 10 jam berarti dia overtime tuh. Oke, untuk ke karyawannya atau manpowernya kita buat 30 orang. Jadi kita akan dengan kapasitas seperti yang sudah kita tulis, berapakah quantity production per hari yang didapatkan. Oke. Jangan lupa ketikkan sama dengan terlebih dahulu, kurung buka, lalu efisiensi kita kalikan dengan jam kerja ya, working hours, lalu kita kalikan dengan head count. Oke, kita tutup kurung, kita bagi dengan standard time, lalu kita enter. Hasilnya 148. Jadi kapasitas seperti ini yang berwarna kuning ini kapasitasnya, maksudnya production per bulan, efisiensinya 65%, standard time-nya 1.322 dengan jam kerja 10 jam dan karyawannya 30 orang, menghasilkan quantity production per harinya yaitu 148. Oke guys, last kita akan mencari take time. Oke, take time kita masukkan jam kerjanya 10 jam, time-nya 60 menit 60 second, lalu quantity productionnya kita buat 148. Kita akan cari nih take time-nya. Jangan lupa ketikkan sama dengan terlebih dahulu, kurung buka, jam kerja dikali 60 menit dikali 60 detik, tutup kurung, dibagi target production quantity ya. Berarti dia di E22. Lalu kita enter. Take time-nya 243 atau sekitar 1 menit 60 menit, berarti 243, 4 jam 4 menit 3 detik ya. Oke. Itulah guys rumus formula mencari 5 item ini: head count, working hours, efisiensi, jumlah production output, dan take time. Nah, saya katakan sekali lagi, ini sangat penting bagi seorang admin. Jika suatu saat ditanya oleh atasnya, coba deh dicek apakah karyawan kita berlebih atau jam kerja kita berlebih serta efisiensinya tidak terlalu maksimal. Mengapa dengan jumlah karyawannya 30 outputnya berkurang? Jadi nanti semuanya bisa dihitung dari sini. Well guys, itulah trik atau tips dan trik dari MSATIK kali ini. Tentunya semoga bermanfaat dan bisa digunakan di tempat kerja kalian atau sebagai bahan pembelajaran di rumah. Well, terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, don't forget to like, share, and comment, serta subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberi manfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.